warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati fillah azana wa iyyakum. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengajarkan kajian kita kitab Nailur Raja, syarah dari Safinah Najah. Mungkin saya akan tambahkan nanti sedikit dari syarah Al-Yaqut An-Nafis karya Fadilatul Ustadz Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i, yaitu anak dari penulis Al-Yaqut An-Nafis sendiri, yaitu Syekh Ahmad, yang juga penulis kitab dari Nailur Raja. Kita sampai sekarang pada pembahasan syurutul wudu, asyaratun al-islam wa tamyiz wa naqa wa anil haid wa nifas, dan seterusnya. Silakan dibaca di sini, Syekh Obed, tafadhal. Silakan. Dari mana, Ustaz? Syurutul wudu. Dari Walil Ghusli. Kalau dari syurutul wudu ya, Pak Bayu? Walil Ghusli, Ustaz. Sunat mandi. Oh, belum ya? Salah saya, afwan. Yang mana sekarang? Walil Ghusli sunanun ya? Sunnah. Ah, ya. Afwan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, walil ghusli sunanun katsiratun minha al-qiyamu wastiqbalul qiblati wal wudu'u wa tasmiyatu wa ta'ahudul ma'atifi wad dalku wa tathlithu wa tartibu af'alihi bi an yaksila al-kafaini thumma al-farja wa ma hawalihi thumma yatamadmadu wa yastanshiqu thumma yatawaddau wudu'an kamilan wa yanwi bihi raf'al hadathi al-asghari wa illam yakun alayhi thumma yata'ahadu al-ma'atifa thumma yufidu al-ma'a ala ra'si thumma ala ma aqbala min asy-syiqqil aymani thumma ma adbara minhu thumma ala ma aqbala min asy-syiqqil aysari thumma ala ma adbara minhu. Barakallahu fikum. Itu kalau kita lihat dari fi'il mudhari'nya itu semua ma'tuf kepada bi an yaksila, itu ya. Sebenarnya ada huruf ataf semua, summa, kemudian makanya summa ya, yang seterusnya semua mansub karena ma'tuf ya. Berarti wa yata'ahada, itu ya. Dan seterusnya itu. Itu semuanya ma'tuf ke bi ayaksilah al-kafain. Coba di sini dikasih harokat juga, Ustaz. Dikasih harokat ya, dhammah di akhirnya. Wa istanshiku wa tamadmadu gitu. Wawunya itu bukan waw ahdi lil jins. Bukan waw istinafiyah. Karena kalau waw istinafiyah berarti kalimat yang baru. Ini kan dia masih mengikuti alur sebelumnya. Maka wawunya waw atifah. Ya. Dan kalau ada harokat jangan terpengaruh ya. Kita gunakan kaedahannya. Kita gunakan kaedah. Kecuali harokat-harokat yang dari pentahqiq pada kalimat-kalimat yang pelik. Ya.
itu baru kita gunakan, misalkan nama orang, nama kota, dobet-dobetnya itu baru kita gunakan. Ya, tapi kalau yang seperti ini kita gunakan kaidah aja. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, ya, walil gusli sunanun. Sunan itu jamak dari sunnah. Ya, sunan jamak dari sunnah. Dan mandi itu memiliki berbagai sunnah. Ya, berbagai sunnah. Sunnah-sunnah mandi. Jadi ketika kita mandi, kan yang kemarin furudul ghusl hanya isnan. Hanya 2 rukun, yaitu niat dan ta'mimul badan bilma. Meratakan air, ya, meratakan air ke seluruh badan. Ya, itu kan cuma 2 aja. Nah, sunnahnya itu banyak, sunnah-sunnahnya. Ya, barakallahu fikum. Banyak sekali. Minha diantaranya adalah al-qiyam. Berdiri. Ya. Wastiqbalul kiblati. Nah, di antara sunnah-sunnah mandi adalah berdiri dan menghadap kiblat. Nah, para ulama Syafi'iyah juga memasukkan sunnah-sunnah mandi itu, yaitu ada juga di situ membaca basmalah. Ya, membaca juga basmalah tentunya kalau kita di kamar mandi tanpa menjaharkannya, tanpa mengeraskannya. Barakallahu fikum. Nah, itu diantara sunnah-sunnah wudhu. Kalau Syekh An-Nawawi Al-Bantani di Kasyifatus Saja memasukkannya itu yang pertama adalah at-tasmiyah. Nah, ini berarti kita combine aja, kita kombinasikan antara penjelasan dari Kasyifatus Saja dengan Nailur Raja ini. Baik. Wal wudu, ya, kemudian berwudu. Ya, berwudu seperti wudu sholat. Ya, berwudu seperti wudu sholat. Barakallahu fikum. Wat tasmiyah, dan di sini baru dibahas di sini, yaitu tasmiyah. Nah, kalau dikasih Kasyifatus Saja yang pertama tasmiyah, ya, membaca bismillah. Wa ta'ahudul ma'atif, ya. Ya. Dan juga di sini menyela-nyela bagian tubuh yang berlipat, ya. Semisal kaibet, wah, semisal ibet itu ketiak, nah, ya, semisal ketiak, kemudian yang ada selah-selahnya, bagian tubuh yang ada selah-selahnya, wadalku, dan digosok-gosok, ya, digosok-gosok. Digosok-gosok tubuhnya saat mandi, digosok-gosok. Ya, wat taslis, ya, membasuh hingga 3 kali. Ya, membasuh tiga kali. Semua tubuhnya itu dibasuh 3 kali itu. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian wat tartibu af'alihi, melakukannya secara tertib. Urutannya itu sunnahnya tadi. Yaitu bi ayyaksila kaffain. Ya. Yaitu dengan dia membasuh kedua telapak tangan dia. Summal farj. Ya, kemudian dia basuh al-farja. Ma'tuf kepada al-kaffain. Dia basuh kemaluan dia. Wa ma hawalaih. Ya. Wa ma hawalihi. Ya, dia basuh kemaluannya dan apa-apa yang ada di sekitar itu. Sekitarnya. Di sekitar kemaluan dia. Ya. Dia basuh semuanya di situ, dia bersihkan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian
Summa yatamadmadu. Ini seperti berwudu, yaitu dia berkumur. Wa yastansyik, ya, dia istinsyak, memasukkan air ke hidung, dia keluarkan. Summa yatawadda wudu'an kamilan. Summa yatawadda wudu'an kamilan. Kemudian dia berwudu, wudu yang sempurna. Wa yanwiya bihi, dan diniatkan dengan itu semua raf al hadas al asghar. Ketika dia berwudu, dia niat untuk mengangkat hadas asghar, bukan hadas akbar. Karena hadas akbar itu bukan dengan wudu, tapi dengan mandi janabah dia. Wa illam yakun alaihi, walaupun dia tidak sedang dalam hadas asghar. Summa yata'ahada, ya. Kemudian, ya, dia menyela-nyela al-ma'atif, bagian tubuh yang tadi berlipat-lipat seperti ketiak, ya. Summa yufidul ma' ala ra'si. Kemudian, ya, dia guyurkan, ya, air ke kepala dia. Summa ala ma aqbala minasyiq. Ya. Lalu kemudian ke bagian depan tubuh dia, al-aiman, ya, yang bagian kanan. Summa ala ma adbara min. Kemudian bagian belakang tubuh dia. Summa ala ma aqbala minasyiqqi al-aisar. Kemudian bagian tubuh dia yang sisi sebelah kiri. Summa ala ma adbara minhu. Ya. Dan kemudian apa-apa yang di belakang tubuh dia. Ya, ini diantara sunnah-sunnah mandi yang belum sebutkan. Lanjut lagi. Ada beberapa lagi yang tidak disebutkan di sini. Kalau di kitab Kasifatus Saja disebutkan, yaitu apa namanya, wa kaunuhu bimahallin la yanaluhu rashash. Ya, keberadaannya itu di tempat yang tidak terkena percikan kotoran. Ya, wasatru fil khalwah, membuat penutup di tempat sunyi. Kemudian waja'alul ina al-wasi' an yaminihi wa dayyiqin an yasarihi, menempatkan wadah yang luas di sisi kanan dan wadah yang sempit sisi kiri. Ya, wa tarkul isti'anati illa liudrin, tidak minta bantuan kecuali, ya, karena ada udzur. Nah, ini diantaranya, ya. Nah, adapun madmadah dan istinsyak yang tadi disebutkan, berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut dan mengeluarkannya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam sunnah itu sunnatan mustaqillatan. Artinya terpisah, mulut baru hidung gitu. Kumur-kumur baru memasukkan air ke hidung, bukan berbarengan. Ya. Ghairu allataini fi wudu'ihi, bukan seperti berkumur-kumur dan beristinsyak dalam wudu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang tidak juga disebutkan di sini sebelum masuk ke makruh pada pembahasan berikutnya, itu makruhat, apa namanya? Pada pembahasan berikutnya ini di halaman berikutnya, walahu makruhat, ya. Juga memiliki beberapa yang dimakruhkan dalam mandi. Nah, yaitu qaunul ma'al ghusl so'an in kafahu. Keberadaan air mandinya cukup 1 sok jika memang mencukupi. Nah, 1 sok itu kalau dalam konversi sekarang itu 3,5 liter aja. 3,5 liter air itu sudah cukup, tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Ya. Dan itu diantara tambahan-tambahan yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga ada beberapa yang lain, yaitu takhlil lisya'ri wal asabi bil ma' qabla ifadatihi. Itu dia sela-sela rambut dan jari jemari dengan air sebelum mengucurkan. Ya, dia sela-sela. Barakallahu fikum. Itu diantara pelengkapannya. Berikutnya lanjut, tafadhol. Walahu makruhatun. Qala asy-syarih rahimahullah taala walahu
makruhatun. Hiya makruhatul wudu'i. Wa yukrahu lil junubi an-naumu wal jima'u wal aklu wasyurbu qabla al-wudu'i wa ghusl farji Wasli, wa wasli. mithluhu Bukan dhammah, pakai fathah. Wa ghusli. wa ghuslil farji wa mithluhu man in qata'a haiduha aw nifasuha illa fil jima'i fa innahu yahrumu wa yahrumu jima'u mutanajjisid dzakari illa in kana salisan aw i'tada annal ma'a yufattiru dzakarahu. Baik. Walahu makruhatun, dan yang namanya mandi janabah ini juga memiliki berbagai hal yang dimakruhkan. Wahia hiya makruhatul wudu, yaitu apa-apa yang dimakruhkan di wudu itu pula yang dimakruhkan dalam mandi janabah. Ya, kalau pada pembahasan sebelumnya makruh dalam wudu itu adalah al-israf fil ma', berlebihan dalam menggunakan air. Nah, itu berarti berlebihan dalam mandi janabah itu juga dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Terkadang kita juga heran orang mandi banyak sekali menggunakan air, ya, sampai sekian ember, atau kalau dia pakai shower nggak berhenti penggunaan showernya, padahal dia sedang ya menggosok-gosokkan tubuh dia, harusnya di situ berhenti. Nah, dan seterusnya dari berbagai hal-hal yang mubazir ya di dalam penggunaan air. Ya itu. Ya, juga diantaranya apa? Az-ziyada ala salas. Nah, itu melebihi ya 3 basuhan, lebih dari itu. Baik. Nah, yang juga diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah, bahkan kalau 3 kali basuhan dalam wudu, begitu juga dalam mandi janabah kan tadi disunahkan ada at-taslis, yaitu kita 3 kali membasuhnya. Itu pada air yang bukan air wakaf. Air wakaf itu air apa sih? Air yang ada di masjid, misalkan itu air wakaf. Ya, karena hukum air yang ada di masjid wakaf mengikuti masjidnya, misalkan masjidnya masjid wakaf. Ya, fa in kana mauqufan haruma. Ini yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Kalau airnya air wakaf, maka haram lebih dari 3 kali basuhan. Berarti maksimal. Nah, kalau kita mandi janabah di masjid, kita mau taslis 3 kali, ya harus diperhatikan 3 kali. Nggak boleh lebih. Ya, kalau lebih, maka itu sudah haram. Ini yang dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian diterangkan di sini, wa yukrahu lil junub an-naum. Dimakruhkan bagi orang yang tidur, yang sedang junub, dia tidur dalam keadaan junub, walaupun boleh. Ya. Walaupun boleh. Nah, ya minimal dia berwudu, semisal dia habis berhubungan badan, ya. Dia habis berhubungan badan, kalau dia memang berat untuk mandi karena di malam hari dan dingin, dia wudu. Ya. Juga dimakruhkan al-jima'. Nah, kalau dia sedang junub mau jima karena junubnya dia sebab jima pertama, dia pengen mengulangi jima yang kedua, dia berwudu. Wal aklu, makan. Ini nggak haram, lagi jima, lagi dalam keadaan junub makan, namun makruh. Wasyurbu qoblal wudu, makan minum sebelum berwudu. Itu semua, tidur, menjima, makan, minum sebelum berwudu. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum berwudu wa ghusl fardh, dan tentunya sebelum dia membasuh kemaluan dia. Nah, masalah membasuh kemaluan bahkan didukung oleh para ahli kesehatan. Ya, karena ketika seseorang berhubungan badan dengan pasangannya, dengan istri atau suaminya, ya, tentu dia memasukkan
atau dimasuki oleh organ tubuh yang bukan milik dia, yang kita tidak tahu apa keadaan istri kita saat itu. Apakah dalam keadaan bersih atau kotor, demikian pula dengan sang istri. Nggak tahu keadaan zakar suaminya, apakah dalam keadaan bersih atau kotor. Maka ketika selepas berhubungan, itu disunahkan dibersihkan kemaluan, berwudu. Nah, menurut para ahli tenaga kesehatan, para dokter dan yang lainnya, juga demikian anjurannya. Ya, agar menghindari resiko-resiko dari berbagai kemudorotan yang timbul akibat tidak dibersihkan setelah berhubungan badan. Nah, ini yang saya juga mengenai ini juga baru tahu ini kalau dari sisi medis, ya. Dari sisi medis juga baru tahu. Nah, ternyata apa yang dijelaskan oleh para ulama itu selaras dengan apa yang dipaparkan oleh tenaga medis. Ya, barakallahu fikum. Wa misluhu man inqata'a haiduha au nifasuha. Haidnya sudah berhenti atau nifasnya sudah berhenti. Ya. Nah, ini illa fil jima. Ya. Kecuali dalam masalah hubungan badan. Fa innahu yahrumu, maka haram bagi wanita tadi ya untuk langsung berhubungan badan. Dia mesti mandi dulu. Wa yahrumu jima, ya. Jadi wanita yang haid dan nifas ketika dia sudah suci, dia mandi dulu. Ya, dia mandi dulu. Bahkan ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kita punya istri ahlul kitab. Istri ahlul kitab. Memangnya boleh seorang suami muslim, pria muslim menikah dengan ahlul kitab? Boleh. Boleh kalau darurat ya. Kan kalau memang nggak ada muslimah, adanya ahlul kitab, ya boleh. Tapi tetap yang lebih utama adalah muslimah. Adapun muslimah menikah dengan ahlul kitab haram. Dan Yahudi Nasrani haram. Nah, dalam penjelasan ulama Syafi'iyah, ahlul kitab pun yang dimaksud adalah ahlul kitab yang memang dia adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel. Ini yang diterangkan oleh para fuqaha Syafi'iyah yang mu'tamad. Bani Israel bukan ahlul kitab yang kayak kita sekarang, misal maaf dari suku Batak, suku Jawa, suku Ambon, suku Manado. Mereka bukan ahlul kitab, mereka bukan Bani Israel. Ya, haram. Nah, kalau muslimah itu haram mutlak. Mau Bani Israel kayak mau bukan kayak suaminya nggak bisa. Nggak boleh. Ya, haram. Kalau ada yang melegalkan, ini sedang melawan ya hukum Allah, menantang kemurkaan Allah. Itu. Ya, adapun muslimah muslim menikah dengan ahlul kitab itu hanya rukhsah, bukannya pilihan mau mukminah atau kafirah, Kristen Yahudi, bukan. Ya. Tapi kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia sudah kesulitan mencari muslimah, ya diperkenankan dengan syarat tadi yang dikatakan oleh para fuqaha Syafi'iyah adalah kitab. Nah, kita kembali ke pembahasan. Sampai-sampai wanita ahlul kitab Bani Israel yang menjadi istri seorang muslim, ya, dia memang ghairu mukallaf. Ya, ghairu mukallafah. Walaupun para ulama dalam kajian usul fikih berselisih apakah orang kafir diwajibkan sholat, gitu. Ya, memangnya orang kafir diwajibkan sholat? Ada ulama yang berpendapat demikian. Karena nanti di akhirat orang kafir ditanya, masalah kakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Tapi kita keluar dari pembahasan tersebut, fokus ke tadi. Nah, muslim kafir ahlul kitab yang menjadi istri seorang muslim diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, segala macam. Namun
ketika dia junub, ya, ketika dia haid, ya, dia haid atau nifas, suaminya boleh berhubungan badan dengan dia kalau dia sudah mandi janabah. Itu sampai demikian diterangkan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Dia mesti mandi janabah dulu. Nah, bisa dipahami sini ya. Sampai demikian. Apalagi yang muslimah, yang mereka sudah berhenti haidnya, nifasnya, mau berhubungan badan sama suaminya, ya, maka bukan makruh berhubungan badan, namun haram. Dia wajib. Fa innahu yahrumu jima. Ya. Dia haram berhubungan badan dengan suaminya kecuali dia sudah mandi janabah. Kemudian yahrumu jima mutanajjis zakar. Dan diharamkan berjima, berhubungan badan jika kemaluan laki-laki tercampur najis. Ya, tercampur najis. Ke suaminya itu ya, ada najisnya di kemaluan suaminya. Ila idza kana ya salisan aw ada annal ma ya yufattiru zakarah. Ya, kecuali bagi orang, ternyata jika suaminya itu adalah orang yang salasal baul, ya, yang selalu keluar air kencing, ya, selalu apa namanya salasal baul yang selalu keluar air kencing, terus netes, apa istilahnya, beser ya, nggak bisa ngontrol, ya, nggak bisa ngontrol, keluar terus, dan dia mau berhubungan sama istrinya. Sementara nggak bisa diprediksi itu si suami itu kapan dia mengontrol kencingnya. Nah, ini dikecualikan. Namun kalau enggak, suaminya belum cebok dari kencing yang benar, istrinya boleh menolak karena istrinya itu nggak boleh memasukkan sesuatu yang ada najisnya ke organ tubuh dia, ke kemaluan dia. Nah, yang tadi dikecualikan aweta ada annal ma yufattiru dzakara. Ya. Atau yang terbiasa ini, yang sudah jadi kebiasaan dia, kalau dia nanti apa namanya beristinja dengan air, itu akan yufatir zakarnya. Apa ini kejadian apa namanya asing mungkin bukannya, kejadian yang jarang itu. Kalau dia nanti terkena air, cebok dengan air, air akan membuat lemah zakarnya. Jadi loyo gitu zaidunnya. Itu zaid istilahnya aja ya, daripada kita sebut dengan nama-nama yang lain, Otong, Joni, mending zaid itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian tafadhol kita masuk ke syurutul wudu asyaratun. Silakan dibaca, tafadhol. Qala ya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala syurutul wudu'i asyaratun. Al-islamu wa tamyizu wan naqa'u anil haidhi wan nifasi ila akhir. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala ya faslun syurutul wudu'i asyaratun. Al-ma'na anna syuruta allati tustaratu li sihhatil wudu'i asyaratun. Ida naqasa wahidun minha lam yasihha wa hiya syurutun li sihhatil ghusli aydan. Bal al-syartani al-awwalani yustaratani li kulli ibadatin wa thalithu li kulli ibadatin taftakiru li taharati. Baik. Ya. Pasal yang baru, faslun fi syurutit taharah, mengenai syarat-syarat taharah. Syarat, syurut itu jamak dari syartun. Sedangkan syartun itu sudah kita pernah terangkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi al-wujudu. Ya.
yang tidak berkonsekuensi, yang dia yang kalau ya maka tidak ada yang dipersyarat. Jadi kalau ada yang disebutkan syarat yang Islam dan tamyiz, berarti wudunya enggak sah. Baik. Nah, beliau menyebutkan pertama di sini al-Islam, tamyiz, naqa anil haid dan nifas dan seterusnya yang akan diterangkan satu persatu. Baik. Al-makna, maknanya apa? Ya. Maknanya anna syuruta allati tustaratu lisihhatil wudu asyaratun. Maknanya adalah bahwa syarat-syarat yang dipersyaratkan di situ keabsahan berwudu itu ada 10. Idza naqasa wahidun minha lam yasihha. Apabila kurang satu aja dari 10 syarat tadi, maka enggak sah wudu tersebut. Wa hiya syurutun li sihhatil ghusli aidan. Itu juga syarat bagi keabsahan mandi janabah juga. Balis syartani al-awwalani yustaratani likulli ibadatin. Ya, bahkan dua syarat yang awal merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam setiap ibadah, yaitu Islam dan tamyiz. Nanti tamyiz ada pembahasan di situ. Penting ini sini tamyiz. Ya. Barakallahu fikum. Kenapa orang kafir dan mumayyiz di sini sampai disebutkan Islam dan tamyiz? Ya. Itu adalah sebagaimana yang beliau katakan, ya, yustarat likuli ibadatin, untuk semua ibadah. Karena ibadah itu dibangun di atas niat. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, Islam dan tamyiz huma syartan liniati. Untuk niat. Setiap ibadah mesti ada niat. Kullu ibadatin la budda min niat. Ya. Dan tidak mungkin ibadah itu bisa terrealisasikan ya di atas dasar niat yang ikhlas. Namun ibadah tersebut dilakukan oleh orang kafir atau orang yang ghairu mumayyiz, anak kecil yang balita. Ya, orang kafir yang ghairu mumayyiz, balita, la ya'rif kaifa yanwi. Dia nggak tahu gimana sih cara berniat. Ya. Jadi Islam dan tamyiz adalah dua syarat akan keabsahan niat. Niat adalah syarat dari segala ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Makanya dalam setiap pembahasan ibadah syaratnya itu adalah niat Islam dan tamyiz. Karena Islam dan tamyiz adalah syarat dari niat. Sedangkan niat adalah fondasi dari semua ibadah. Barakallahu fikum. Jadi di situ korelasinya. Ya. Nah, qala wasalisu likulli ibadatin taftakiru lit-taharati. Sedangkan yang ketiga harus terpenuhi dalam syarat ibadah yang memerlukan taharah, yaitu an-naqa anil haid wan nifas. Bersih suci dari haid dan nifas. Tapi kita masuk yang pertama al-Islam. Tafadhal. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-Islamu al-ma'na anna al-awwala min syuruti allati tustaratu li sihhatil wudu'i kaunul mutawaddi'i musliman fala yasihhu wudu'ul kafiri wa qad alimta annahu syartun li sihhatil ghusli aidan lakin ya yustatna ghuslal kafirati Ghuslu naibul fa'il. Lakin yustatna ghuslul kafirati lituhilla minal haidhi li halili. Ulangi. Litahilla minal haidhi li haliliha al muslimi
fa innahu yasihhu wa tajibu i'adatuhu ida aslamat. Nah, taib al-Islam, syarat pertama al-Islam. Al-makna annal awwala minasyuruti allati tushtaratu li sihhatil wudu' qaulul mutawaddi'i musliman. Ya, bahwa yang pertama dari syarat-syarat yang dipersyaratkan di situ keabsahan wudu itu seorang yang berwudu tadi dia mesti muslim. Ya, dia mesti muslim. Nah, saya mau tanya di sini robnya musliman di sini kepada teman-teman yang ada hadir di sini. Pak Asikin, apa i'rabnya musliman Pak Asikin? Pak Asikin, monitor Pak Asikin. Hah? Pak Darso? Apa i'rabnya musliman? Nah, siapa ini? Abu Nisa. Nah. Abu Nisa apa i'rabnya? Apa i'rabnya musliman? Mas Denny. Apa i'rabnya musliman? Nah. Coba siapa yang tahu selain Syekh Obed yang baca? Silakan. Hah? Apa i'rabnya? Musliman? Gampang loh. Sering diulang-ulang. Ada tanah itu, Ustaz. Khobar kaunu, Ustaz. Khobar kaunah santa, karena kaun masdar dari kana yakunu, ya, dia beramal seperti fi'il madinya kana, ya. Tapi barakallahu fikum. Nah itu ya, gampang ini ya. Baik. Nah, yang awal dari syarat-syarat yang dipersyaratkan keabsahan wudu, yaitu seorang yang berwudu tadi, kaunnya itu, kalau kaun i'rabnya adalah khobar dari anna. Ya. Kaunul mutawaddi musliman. Seorang yang berwudu tadi dia Islam. Ya. Dia muslim. Muslim itu, Islam itu apa sih? Ya kalau di usul salasah, Islam itu al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, kemudian tunduk kepada Allah dengan mentaati Allah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itu makna seorang muslim. Fala yasihhu wudu'ul kafiri, enggak sah wudu kafir. Kenapa enggak sah? Tadi sudah disebutkan. Korelasinya dengan niat. Ya, waqad alimta, dan Anda sudah mengetahui annahu syartun li sihatil ghusli aidan. Bahwasanya Islam ini syarat untuk mandi juga. Ya, mandi juga ini. Nah, dikecualikan di sini. Ya. Lakin ini yang tadi saya sebutkan. Kalau seorang Bani Israel dari kalangan Ahlul Kitab yang menjadi istri dari seorang muslim. Lakin yustasna ghusl kafirah. Namun dikecualikan mandi junubnya wanita kafirah yang menjadi istri seorang muslim litahilla minal haid. Ya. Agar dia halal dari haid, dia suci dari haid, dia mandi. Lihaliliha al-muslimi. Ya, agar dia halal dari, dia suci dari haid, dia halal untuk suaminya yang muslim. Fa innahu yasihhu. Sah mandinya. Ya. Wa tajibu i'adatuhu. Nah, namun wajib diulangi mandinya. Ida aslamat, jika dia masuk Islam. Ya. Jadi
dipahami surahnya ya, gambarannya ya, tasawur masailnya tadi. Kapan seorang ya, wanita kafirah alul kitab Kristen ya dengan segala turunannya, apakah Katolik atau ya Protestan, karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya ya Nasrani terbagi menjadi sekian puluh, 70 ya, 71 golongan. Ya, 71 ada pecahan. Nah, dari mana aja itu termasuk Nasrani. Nikah dengan seorang muslim ya, dengan syarat ketahuan ya, yang tadi itu semua. Nah, ya, karena ini sudah disinggung, jadi begitu memang dalam Islam boleh nanti seorang muslim menikahi kafirah. Ya, barakallahu fikum. Fa innahu yasih wa tajibu yadatuhu ida aslamat. Terus lanjut berikutnya wa tamyizu. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa tamyizu at-tamyizu fil insani an yafhama al-khitaba wa yarudda al-jawaba aw an ya'kula wahdahu wa yashraba wahdahu wa yastanjiya wahdahu aw an yufarriqa baina yaminihi wa shimalihi aw an yufarriqa baina tamrati wal jamrati. Aqwalan. Aqwalun. Baina enggak Al-ma'na dengeran al-ma'na Syekh Obed ya tadi al enggak kedengeran wa ayu fariqa baina asam. wa an yufarriqa baina tamrati wal jamrati. Nah, Al-ma'na anna terus thaniya al-ma'na anna thaniya min asy-syuruti allati tushtaratu li sihhatil wudu'i kaunul mutawaddi'i mumayyizan. Na'am. Istathnau tuhra sabiyyi alladhi la yumayyizu lit-tawafi faqalu yasihhu. nah, di akhir-akhir antum enggak kedengeran ya. Mungkin ada gangguan sinyal atau Allah alam. Tapi berikutnya adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Maka enggak sah wudu anak kecil yang belum tamyiz. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, perlu diperhatikan tadi ya, karena tamyiz dan Islam adalah syarat dari niat. Sedangkan anak yang ghairu mumayyiz, anak balita, ya itu dia nggak tahu bagaimana cara berniat, maka wudunya nggak sah. Terus gimana dong anak saya yang masih kecil, boleh nggak berwudu? Ya boleh aja latihan gitu dikenalkan, ya dikenalkan boleh, diajarkan. Ya, nanti biar mereka terbiasa. Misalnya anak yang 4 tahun, ya belum mumayyiz. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai dobet ketentuan kapan sih seorang anak dikatakan mencapai usia tamyiz. Tamyiz itu kan masdar dari mayyaza yumayyizu. Ya. Artinya dia bisa mentamyiz, membedakan. Ayyafhama al-khitaba wa yarudda al-jawaba. Itu dia memahami khitab. Ya, yang dapat memahami pembicaraan yang diarahkan kepada dia. Diajak ngobrol bisa. Wa yarudda al-jawab, dan dia bisa membalas pertanyaan yang diajukan ke dia dengan jawaban yang memang itu diketahui dari jawaban dia itu bahwasanya dia paham arah pembicaraan. Ayakula wahda wa yashraba wahda, atau ulama ada yang mengatakan dia bisa makan minum sendiri. Wa yastanji wahda, dia bisa cebok sendiri, istinja sendiri.
Wa ayyufarriqa baina yamini wa shimali. Ini juga lagi. Dia bisa membedakan mana tangan, mana kiri, mana kanan. Ya. Wa ayyufarriqa baina tamra wal jamrah. Nah, dia juga bisa bedain ini tamrah, korma atau buah-buahan yang lain. Nah, ini jamrah, bara api. Ya. Aqwalun, itulah diantara beberapa pendapat tentang keterangan al-makna. Maknanya apa? Anna tsaniya min asy-syuruti allati tusyaratu li sihhatil wudu qaulul mutawaddi mumayyizan. Bahwa yang kedua di antara syarat yang dipersyaratkan keabsahan wudu yaitu seorang berwudu tadi minimal dia mumayyiz. Ya, anak mumayyiz. Anak kecil yang masih mumayyiz. Baik. Naam istasnau tuhras sabi alladhi lam yumayyizu alit-tawaf. Betul. Ya, para ulama, para ahli fikih mereka mengecualikan ya, tuhras sabi. Ya, taharah anak ya, alladhi lam yumayyiz yang belum masuk usia tamyiz, mereka membolehkan anak kecil tersebut untuk berwudu untuk apa? Berwudu untuk keperluan apa? Di tawaf. Ya, keperluan tawaf. Karena tawaf wajib wudu. Berbeda dengan sa'i. Ya. Faqalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan ya sah taharah sobi. Sobi itu apa sih? Sobi itu anak yang belum mumayyiz. Ya, anak 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalau mereka mau tawaf sama orang tuanya, diwudukan. Nah, itu sah. Jadi ada pengecualian. Sebagaimana tadi, ya, Islam menjadi syarat mutlak bagi seorang berwudu, ya, bagi seorang mandi janabah. Nah, itu juga, ya, bagi seorang mandi janabah itu dikecualikan pada kafirah, ahlul kitab, yang menjadi istri seorang muslim ketika dia sudah bersih dari haid dan nifas sebelum berhubungan dengan suaminya. Baik, sudah pukul 20.57. Nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya, an-naqah anil haid wa nifas.